Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan ini mengalir, maka mengalir jugalah secara bersamaan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dari surga. In Jesus' name, haleluya, haleluya, amin. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Mari sama-sama kita buka Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ya, tapi ayat yang mana saja nanti Roh Kudus boleh suruh berhenti, silahkan ya, kita mengalir saja. Haleluya. Sekali lagi Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ya, panjang tapi tidak apa-apa, Pastor Daud membaca terus. Haleluya. Ya. Judulnya di sana, Saudara, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada dua peristiwa sekaligus dalam satu perikop. Ya, ketika saya baca ini, saya bertanya sama Tuhan, kenapa dua peristiwa ini disatukan dalam satu perikop? Ya, mungkin karena waktunya bersamaan. Ya, kemudian dari sisi lain ada status yang berbeda terjadi bersamaan juga. Ya, itu sebabnya saya percaya malam hari ini saudara pasti akan diteguhkan, saudaraku. Haleluya. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, saudaraku. Ya, haleluya. Yesus itu sedang melakukan penyeberangan dan masih di atas kapal, saudara. Tapi orang-orang di pinggir pantai itu sudah menunggu Yesus. Untuk apa, saudara? Yang pasti untuk mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Nah, ini dia, saudara. Ya, karena bukan hanya sekedar mendengar, tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, saudara, itu orang-orang banyak yang ada di pinggir pantai yang sudah menunggu itu percaya, bahkan sudah melihat berkali-kali, selalu ada keajaiban, saudaraku. Ya, mungkin mereka melihat secara pandangan mereka ada orang lain disembuhkan, tetapi tanpa mereka sadari, ketika mereka mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, orang-orang itu semuanya tanpa mereka sadari, mereka juga mengalami mujizat, saudaraku. Mereka pulang membawa berkat rohani, mereka pulang membawa perubahan, saudaraku. Mungkin mereka tadi datang dalam keadaan lemah, mungkin mereka datang dalam keadaan tertekan, mungkin mereka datang mendengarkan firman Tuhan itu dalam keadaan terintimidasi dengan dosa yang mereka perbuat. Tetapi ketika mereka mendengarkan pengajaran yang Yesus sampaikan, mereka pulang dibebaskan, saudaraku. Itu sebabnya malam hari ini semua saudara yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini, haleluya, mungkin secara kasat mata saudara tidak melihat tanda keajaiban, tapi ketika firman Tuhan ini yang keluar dari mulut Allah sendiri, saudaraku, ya, Pastor Daud sampaikan firman Tuhan ini, saya percaya sesuatu sedang terjadi. Katakan amin, ya, aminkan, saudaraku. Kalau orang-orang banyak ini berbondong-bondong datang untuk menerima kebaikan Tuhan, saya percaya saudara semuanya yang dengar firman Tuhan ini juga mendapatkan bagian yang sama. Haleluya. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Nah, kepala rumah ibadat ini adalah seorang pemimpin jemaat, saudaraku. Pemimpin rohani, ya. Pemimpin yang selalu mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan tentang moral, yang mengajarkan tentang surga, saudaraku. Ya, seorang kepala rumah ibadat. Kalau untuk zaman sekarang ini setara dengan gembala sidang, kalau untuk zaman sekarang ini setara dengan pendeta, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Haleluya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Apakah kita juga punya sifat hati yang sama, saudara? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengar nama Yesus, apakah kita benar-benar merendahkan hati seperti seorang pemimpin rumah ibadat ini, saudaraku? Haleluya. Untuk apa sih Yairus ini tersungkur di kaki Tuhan? Dia ternyata punya alasan. Ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Haleluya. Nah, saya mau ajak saudara-saudara pada malam hari ini ketika saudara sedang mendengarkan Pastor Daud berbicara, menyampaikan firman Tuhan, mari undang secara pribadi ya kuasa Roh Kudus, ya pengurapan Tuhan, tangan Tuhan Yesus bilang di atas kepalamu, Tuhan, pada malam hari ini juga aku meminta Tuhan, ulurkanlah tanganmu, berkatilah aku Tuhan, jamahlah agar sakit penyakit yang ada di dalam tubuhku yang sedang kualami hari ini Tuhan, biarlah aku dibebaskan dan disembuhkan. Haleluya. Kalau seorang pemimpin rumah ibadat saja, saudaraku, mau tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon, ya, mengharapkan dan minta belas kasihan Tuhan, terlebih kita semuanya yang ikut live malam hari ini. Haleluya. Ya, mari sama-sama kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Yairus ini minta sama Tuhan, Tuhan, anak perempuan saya, anak gadisku Tuhan sedang sekarat. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu saudara-saudaraku di antara kita semuanya mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang sekarat. Tetapi mari kita memposisikan hidup kita seperti Yairus. Kita mengambil langkah iman. Kita berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Aku membawa Tuhan saudaraku, si A, si B, si C Tuhan ke hadapan-Mu. Sembuhkanlah dia Tuhan, tumpangkanlah tanganmu atasnya, biarlah dia hidup, biarlah dia memperoleh umur yang panjang. Haleluya. Nah, Tuhan sedang tunggu orang-orang yang rendah hati seperti saudara, yang mau juga berlutut tersungkur di hadapan Tuhan. Bukan saja untuk berdoa buat diri kita sendiri, tetapi berdoa buat orang lain, saudaraku. Itu sebabnya malam hari ini secara mendadak saudara Pastor Daud mengundang saudara untuk ibadah live bersama, karena memang Tuhan bilang, Pastor Daud, live malam hari ini kamu harus ajak semua orang untuk berdoa. Oh, saya tidak tahu saudaraku apa yang sedang akan terjadi. Karena di waktu-waktu ini saudara, sebelum terjadi sesuatu, Amos 3 ayat 7 berkata, sebelum segala sesuatu terjadi, Allah menyampaikan pesannya kepada nabinya. Haleluya. Untuk apa? Biar umat Tuhan itu tidak terlanjur terjatuh, saudaraku. Ada pesan Tuhan lebih dulu, baru segala sesuatunya terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, saudaraku, ketika Tuhan suruh saya untuk ajak kita semua berdoa, dan saya percaya, ya, hari-hari berikutnya akan banyak lagi hal-hal mungkin yang akan kita hadapi. Tapi malam hari ini Tuhan sudah protect kita semuanya. Tuhan sudah cover kita semuanya. Sehingga kita dapat melewati hari-hari yang jahat itu. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, jadi kita ambil waktu dan kesempatan untuk melakukan pelayanan juga. Berdoa buat suamimu, berdoa buat istrimu, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat keluarga besarmu, orang tuamu, iparmu, dan semua saudaraku. Haleluya. Tuhan mencari orang-orang yang mau ambil bagian dan terbeban bagi orang-orang lain. Haleluya. Praise the Lord. Ya, sekali lagi saya baca ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup.
Haleluya. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Tuhan Yesus itu murah hati, saudaraku. Ketika dia mendengarkan permohonan daripada Yairus ini, dia tidak menahan-nahan waktu. Dia langsung pergi bersama-sama dengan Yairus ke rumahnya, dan Tuhan Yesus berencana untuk menyembuhkan anaknya. Haleluya. Malam hari ini Tuhan pun tidak akan menahan-nahan waktunya. Malam hari ini pun Tuhan tidak menunda-nunda pertolongannya. Ketika ada satu orang yang datang menyampaikan permohonannya, Tuhan melihat itu sebuah iman yang besar. Haleluya, ya. Makanya di judul thumbnail kita iman, ya, iman menggerakkan pintu surga. Wow, iman menggerakkan pintu surga. Haleluya. Sebelum Tuhan Yesus datang, masih adakah iman di bumi? Haleluya. Ya, mari sama-sama saudara kita pertaruhkan iman kita di depan Tuhan. Haleluya. Ayat ke-25, saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus, ya, di tengah jalan itu ternyata terjadi sesuatu, saudaraku. Jadi dalam satu peristiwa, ya, banyak mujizat yang terjadi di dalam rangkaian perjalanan Yesus ini, saudara. Nah, itu sebabnya saya percaya ketika sekalipun ibadah live ini hanya 1 jam saja, ya, hanya beberapa saja yang menonton. Tetapi ketika saudara berkerelaan ambil bagian, saudaraku, sekalipun cuma hanya 1 kali program, tapi mujizat yang beruntun itu akan terjadi. Karena apa? Karena ada orang-orang yang ikut ambil bagian dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Ada orang-orang yang ambil bagian, ikut bagian untuk menyebarkan, untuk mengkobarkan yang namanya berita kerajaan Allah ini. Haleluya. Ya, sekali lagi masih ada waktu, jangan lupa share, ya. Ambil langkah iman, saudara, share ke grup-grup Facebook saudara. Aku mau ini di grup Facebook saya nih, saya mau share nih channel ini, saya mau share pengajaran ini agar semua orang dengar. Saya nggak peduli siapa mereka, ya, saya nggak peduli agama mereka, mau sahabat-sahabat saya share di Facebook saya. Haleluya. Nah, saya percaya saudaraku akan ada banyak mujizat yang beruntun yang akan terjadi di luar pengetahuan saudara. Haleluya. Nah, jadi ketika Yesus sedang melangkah dengan Yairus ke rumahnya, nah ternyata di sisi lain terjadi sesuatu mujizat yang dialami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara boleh bayangkan, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, saudaraku. Haleluya. Luar biasa bagaimana penderitaan yang dia alami. Orang kalau sudah pendarahan 1 hari saja, itu dia sudah lemah, saudaraku. Sudah lemas, kepalanya kelayangan, saudara. Bahkan tidak bisa berjalan karena dia mungkin hampir jatuh. Bagaimana kalau pendarahannya itu seminggu, saudaraku? Mukanya pucat, haleluya. Ya, kemudian mungkin dia sudah tidak bisa berjalan. Tetapi ini 12 tahun, saudaraku. Haleluya. Tapi herannya kenapa tidak mati, ya? Herannya kenapa dia sudah tidak rest in peace. Nah, di sisi lain yang tidak bisa kita pikirkan rencana Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pertahankan hidupnya ketika 1 kali kelak Tuhan sudah mendesain timingnya. Dia berjumpa dengan Tuhan, maka orang-orang akan melihat bagaimana Yesus itu, anak Allah itu, ya, yang penuh dengan kuasa itu, yang sesuai dengan waktunya Tuhan Yesus tahu, saudaraku, haleluya, dan saat itu dia disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang sakit pendarahan 1 bulan saja, itu harus transfusi darah, saudaraku. Dia harus berbaring di rumah sakit, mungkin sudah berapa banyak kantong darah yang harus masuk ke dalam tubuhnya untuk menggantikan darah dengan cepat. Kalau dia berharap dari tubuhnya itu membuat darah untuk menggantikan fungsi darah, saudaraku, mungkin tidak akan bisa bertahan. Tapi Alkitab mencatat perempuan ini 12 tahun, saudaraku, mengalami sakit pendarahan. Ada blooding terus keluar, saudaraku. Haleluya.
Ya, kiranya kita tidak akan mengalami hal seperti ini. Cukup cuman satu ibu ini saja, saudaraku. Haleluya. Ya, tetapi mungkin ada persoalan lain yang sudah bertahun-tahun yang kita hadapi, saudaraku. Belum selesai-selesai juga, ya. Ketika saya membacakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, saudara mungkin katakan saya tidak seperti itu, tapi di masalah lain mungkin ada yang sudah bertahun-tahun saudara pikul, yang sudah bertahun-tahun saudara alami, saudaraku. Dan saudara sudah tidak bisa ngomong, saudara mungkin sudah tidak punya lagi harapan. Haleluya. Tapi saya mau katakan, saudaraku, haleluya, kalau sampai hari ini saudara masih bisa bernapas, kalau sampai hari ini saudara masih hidup, itu artinya Tuhan punya rencana yang dahsyat, Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidup saudara. Aminkan itu, saudaraku. Haleluya. Kalau perempuan ini 12 tahun pendarahan masih bertahan hidup, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih dipertahankan Tuhan untuk hidup, itu artinya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tunggu waktunya, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya saya mengajak kita semuanya untuk minta, undang dia. Tuhan, aku percaya Tuhan. Haleluya. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakitku. Haleluya. Ya. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saya tidak bilang ke tabib itu tidak perlu, saya tidak katakan ke dokter itu tidak ada artinya, saya tidak katakan begitu, saudaraku. Ya, kalau Tuhan memang suruh kita ke dokter untuk mengatasi satu penyakit tertentu, ya pasti sembuh, saudaraku. Karena Tuhan izinkan. Haleluya. Saudara biar mengerti, biar tidak tabrakan, ya. Jangan nanti saudara berpikir kalau kita tidak perlu ke dokter lagi. Tidak, saudaraku. Tapi pertanyaannya yang harus kita tahu dari perempuan ini, kenapa dia sudah ke tabib, kenapa dia sudah ke dokter-dokter, kemana-mana, ke rumah sakit yang ada kalau untuk zaman sekarang, tapi kok nggak sembuh-sembuh, berarti ada something, saudaraku, ada sesuatu. Dan kenapa juga tidak mati, saudaraku. 12 tahun menderita seperti itu, tapi nyawanya masih Tuhan tahan di dalam tubuhnya. Ada sesuatu, dia sedang menunggu Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara juga sedang mengalami hal yang sama persoalan ini, saudara masih bisa hidup. Orang-orang mungkin sudah berpikir, dia itu pasti tidak lama lagi mati. Bahkan dokter mungkin sudah vonis, bapak dan ibu saudara semuanya tinggal satu kalender lagi. Bahkan mungkin tinggal selembar kalender lagi, artinya 1 bulan. Saya mau bilang, saudaraku, kalau sampai detik ini napasmu masih keluar masuk, kalau saya bilang jantungmu masih berdegup, kalau saya katakan darahmu masih mengalir, masih ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, kalau memang sakit penyakitmu itu saudara alami, lalu saudara doa dan saudara pergi ke dokter dan Tuhan izinkan sembuh, berarti ya memang sampai di situ persoalannya. Tetapi kalau saudara sudah ke dokter manapun, dokter yang paling terkenal bahkan ke luar negeri, tapi sakit penyakitmu tidak kunjung sembuh, saya mau katakan nggak usah capek-capek lagi. Tinggal satu saja solusinya, datang sama Tuhan. Katakan sama dia, Tuhan, aku nyerah. Aku menyerah, Tuhan. Aku percaya kesembuhan itu hanya datangnya daripadamu. Aku percaya kalau sampai hari ini aku masih hidup dan aku masih bisa makan, aku masih bisa melihat keluargaku, itu artinya ada rencana Tuhan dalam hidupku. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Ya, pakai aku Tuhan untuk menjadi saksimu. Haleluya. Tentu semuanya ada rencana di hadapan Tuhan. Ayat 26, saudaraku, ya. Saya baca ulang. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, kalau memang Tuhan tidak izinkan solusinya dari tangan dokter, saudaraku, percuma.
Harta benda yang kita punya itu habis. Kadangkala memang Tuhan izinkan biar kita itu percaya dengan Tuhan Yesus. Biar kita percaya bahwa tabib di atas segala tabib adalah Tuhan Yesus. Ada kalanya memang kita pergi ke profesor dokter yang paling canggih pun Tuhan tidak izinkan sembuh. Tapi herannya saudara masih hidup, itu artinya saudara sudah mulai berpikir bahwa kelelahan itu tidak perlu dilanjutkan. Sekarang tinggal mengandalkan iman, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ini yang terjadi, perempuan ini berobat kemana-mana, ke tabib-tabib dari kota satu ke kota yang lain, dari dokter yang satu bahkan ke luar negeri. Dia pikir dengan hartanya itu dia bisa membeli kesembuhan. Dia pikir dengan kekayaannya dia akan bisa mendapatkan kesehatan. Wow, haleluya. Hidup kita ini hanya anugerah, saudaraku. Hidup kita ini hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Ada orang-orang yang tidak sakit tapi tiba-tiba bisa meninggal. Ada orang-orang yang sakit sampai hari ini masih hidup, itu anugerah. Haleluya. Jadi jangan pernah kecil hati. Ya, saya mau katakan bahwa tidak semuanya orang yang akan meninggal itu orang sakit semua, tidak. Tapi ada orang yang sampai hari ini dia sehat, secara medis dia tidak punya penyakit, tapi besok sudah tidak ada lagi. Rest in peace. Tetapi saudara sudah berobat kemana-mana, tapi sampai hari ini engkau masih hidup, dan besok pun napasmu masih ada, besok pun engkau masih bisa melihat matahari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah ada rencana yang luar biasa di dalam hidupmu, bahwa engkau sedang menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Malam hari ini dengar baik-baik saudaraku. Semuanya kita harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Jangan saudara pikir, aku nggak punya masalah. Jangan saudara pikir aku nggak sakit, aku aman-aman saja. Aku akan sehat dan besok pun akan ada. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang tahu. Haleluya. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semuanya anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, saudaraku, dia sebenarnya dipersiapkan untuk hari Tuhan. Dan sekalipun menurut orang dia menderita sakit, tetapi sebenarnya secara pikiran rohani, dimensi roh, saudaraku, setiap hari ada mujizat di dalam dia. Apa mujizatnya, saudaraku? Seperti yang saya sudah katakan tadi. Ya, orang kalau sudah pendarahan 1 minggu saja, dia butuh yang namanya transfusi darah. Apalagi 1 bulan, udah mungkin ratusan kantong. Tapi perempuan ini 12 tahun pendarahan, dia masih hidup. Sebenarnya mujizat sedang bekerja di dalam tubuhnya, tapi belum secara total sembuh, saudaraku. Hebat gak ini? 12 tahun dia pendarahan, bisa bertahan hidup. Itu karena siapa, saudaraku? Apakah karena dia orang perkasa? Tidak. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti tubuhnya. Makanya Tuhan tahan dia. Tuhan bikin keajaiban, tapi perempuan ini tidak menyadarinya. Sampai 12 tahun dia bisa sakit dan masih hidup. Itu pun keajaiban, saudaraku. Jadi jangan kecil hati. Jangan frustasi, jangan putus asa. Semua hidup kita ini di bawah kendali Tuhan. Ingat itu baik-baik. Semua hidup kita ini di bawah kendali Tuhan. Tidak boleh ada seorang pun yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi perempuan ini pergi ke dokter-dokter dan keadaannya semakin memburuk, tidak semakin baik. Tetapi dahsyatnya kasih Tuhan, 12 tahun dia bisa bertahan, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Sekalipun hartanya sampai habis, ya, Alkitab mencatat kondisinya semakin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, saudaraku, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, perhatikan kata iman ini, saudaraku. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan, ya, akan itu sedang terjadi. Haleluya. Future tense, kalau bahasa Inggrisnya future tense, akan, haleluya, ya.
Tetapi perempuan ini percaya, ya, ketika di tengah-tengah keputusasaannya karena waktunya terlalu lama dia sakit, saudaraku. Terlalu lama dia menderita. Tetapi dia masih punya yang namanya iman, saudaraku. Dia masih punya satu alasan. Dia masih punya kekuatan yang tersembunyi, yaitu pengharapan, yaitu iman, saudaraku. Dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia hanya mendengar siapa Yesus itu. Tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu karena dia mungkin di rumah saja. Saya nggak tahu dia punya anak atau tidak, saudara, karena di cerita ini tidak ada anaknya yang memegang tangannya. Ya, saya tidak mengerti dia sudah berkeluarga atau tidak, saudaraku. Tapi yang pasti di tengah-tengah keputusasaannya, 12 tahun pendarahan gak berhenti-berhenti. Badannya linglung, saudaraku, kalau jalan saja mau jatuh. Dia melihat sekitarnya saja sudah bayang-bayang karena kurang darah. Tetapi hanya karena mendengar Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yesus itu sanggup membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan laki-laki dan anak-anak, saudaraku. Yesus bisa memberhentikan badai. Oh, haleluya. Perempuan ini hanya mendengarkan berita. Haleluya. Saudara tahu mendengarkan berita? Cuman hanya tahu berita. Dia tidak tahu persis seperti apa dan tidak melihat. Tapi orang-orang yang berbondong-bondong itu melihat langsung di depan matanya. Baru mereka percaya. Tetapi puji Tuhan, saat ini Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan. Ini sesuai kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memperkatakan tentang Yesus kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya. Dengar baik-baik, ketika Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk datang percaya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, saya percaya itulah alasannya bahwa pada saat itu juga Roh Kudus bekerja dan mujizat pasti terjadi. Haleluya. Nah, perempuan ini di tengah-tengah kegalauannya, di tengah-tengah keputusasaannya, Roh Kudus sayang sama dia. Sekalipun dia hanya cuma tahu tentang Yesus dari mendengar saja berita-berita, tapi Roh Kudus membawa hatinya, Roh Kudus membawa imannya untuk datang mengejar kepada Yesus. Kebetulan saat itu Yesus sedang melewati kota di mana dia tinggal, saudaraku. Haleluya, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah kekuatan terakhir, saudaraku. Ketika imannya itu bangun, ketika imannya itu bangkit, ketika Roh Kudus mendorong dia, inilah kekuatan terakhirnya dia, saudaraku. Haleluya. Dia berjalan sempoyongan, dia pelan-pelan mengejar Yesus yang sedang berjalan di tengah-tengah orang banyak. Mungkin dia sudah ketendang, ya, karena orang-orang sedang ramai begitu, ya, sedang berdesak-desakan. Bagaimana ceritanya seorang perempuan yang sedang sempoyongan ingin mengejar Yesus dengan langkah yang cepat. Karena saya percaya karena banyaknya orang, tentu Yesus itu langkahnya pasti cepat, saudaraku. Haleluya. Nah, tetapi kekuatan terakhir inilah yang membawa perempuan ini bisa berdiri dan berjalan mengejar Yesus. Haleluya. Apa yang terjadi? Kita lihat, saudaraku. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa. Perhatikan baik-baik, ia merasa, ini proses. Tidak langsung dia tiba-tiba jadi seperti 100%, tapi dia merasa ada proses perlahan, saudaraku. Haleluya. Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa ada something new, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang tidak biasa dalam tubuhnya. Kok saya jadi enteng badan saya? Kok saya tiba-tiba hangat? Tadinya badanku dingin karena darahnya tidak ada, bahkan darahnya kurang, saudaraku. Orang kalau kurang darah itu bawaannya pucat, pasti dingin dan sering masuk angin, ya. Makanya orang yang begadang sering malam hari, dia pasti kurang darah, mukanya pucat, pasti sering masuk angin. Haleluya. Ya, bagi saudara-saudara yang suka begadang juga jangan, ya, berhenti. Haleluya. Yang tidak berguna jangan lakukan, saudaraku.
Ya, karena tanpa saudara sadari ada proses penciptaan darah itu terganggu, dan makanya banyak orang yang sering begadang itu mukanya pucat. Itu bukan karena pucat putih, tapi karena kurang darah, saudaraku. Nah, perempuan ini seperti itu. Tapi ketika dia jamah ujung jumbanya Yesus, dia membungkuk ujung jubah Yesus itu di bawah, ya, mendekati mata kakinya, saudara, mata kaki Tuhan Yesus. Begitu dia jamah ujung jumbanya itu, saudaraku, tiba-tiba dia terpelanting dan dia merasa ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Dia merasa kuat dan tubuhnya mulai hangat, saudaraku. Dan darahnya mengalir deras di dalam tubuhnya. Saudara lihat, siapa yang buat itu, saudaraku? Tuhan Yesus. Haleluya. Karena imannya itulah, ya, karena iman perempuan inilah yang menggerakkan kuasa aliran kesembuhan itu keluar dari dalam hadirat Allah, keluar dari tubuh Yesus, keluar dari kemuliaan Tuhan, keluar dari surga. Itu sebabnya thumbnail malam hari ini, iman menggerakkan pintu surga. Haleluya. Imanmu tuh, haleluya, imanmu, saudaraku, ya. Ketika saudara punya iman oleh dorongan Roh Kudus, ketika engkau berkata, Tuhan, di dalam namamu, oleh bilur-bilurmu, aku sudah disembuhkan. Haleluya. Sama seperti perempuan ini, apabila kujama ujung jumbai jubahnya Yesus saja, maka aku akan sembuh. Ketika iman itu muncul karena dorongan Roh Kudus, saudaraku, saat itu juga kekuatan surga, energi yang ada di dalam Yesus, ya, aliran kesembuhan itu mengalir secara spontan ke tubuh daripada perempuan yang sakit pendarahan ini. Haleluya. Inilah kedahsyatan itu. Malam hari ini, saudaraku, malam hari ini, apapun persoalanmu, masalahmu, ya, apapun yang kau hadapi, saudaraku, jangan putus asa. Ya, engkau masih punya kekuatan terakhir, yaitu imanmu tadi. Ketika Roh Kudus mendorong engkau untuk datang kepada Tuhan Yesus, saat itu juga engkau pun sanggup melepaskan, menarik hadirat Tuhan secara spontan. Haleluya. Dari kemuliaan Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari jubahnya Yesus. Dan saat itu juga engkau akan mengalami yang namanya keajaiban. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Kita lihat ayat 30, saudaraku. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, coba saudara lihat. Padahal dia tidak menyentuh badan Yesus, tetapi iman perempuan ini yang menggerakkan aliran kesembuhan itu lepas dari dalam tubuh Yesus. Yesus itu tahu, saudaraku, kemana kuasa ilahinya itu keluar, kemana kuasa ilahinya itu lepas, saudaraku. Haleluya. Malam hari ini pun kuasa ilahi Yesus itu akan terlepas ke rumah saudara-saudara malam hari ini dimanapun saudara berada. Percaya, lutut yang sakit disembuhkan, rusuk yang bengkak juga disembuhkan. Haleluya. Lambung, asam lambung juga disembuhkan. Apalagi yang ada saudara, sesak napas juga disembuhkan. Malam hari ini mari sama-sama kita tarik hadirat Tuhan. Kita rebut kemuliaan Tuhan. Malam hari ini biarlah Tuhan Yesus melepaskan yang namanya kuasa dan kemuliaannya, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus God. Haleluya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling, ya, di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Haleluya. Bukan Yesus tidak tahu, saudaraku. Bukan Yesus tidak tahu. Karena mata Yesus itu kemana-mana. Dia memang matanya dua ke depan secara manusia. Tapi sekelilingnya itu dia lihat karena mata Tuhan itu ada di surga. Bisa menjelajah ke seluruh bumi ini. Haleluya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya, ini pesan Tuhan ini pesan Tuhan ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Coba kita baca sama-sama. Ini spontan Tuhan bilang ya, 2 Tawarik 16. Haleluya. Ya, saya tunggu saudara ya. Ini spontan Roh Kudus berbicara kepada saya tentang matanya Allah ya. Haleluya.
Jadi Yesus itu berjalan dengan dua mata, tetapi sebenarnya dia bisa melihat semuanya. Ya, kenapa Yesus bertanya? Sebenarnya Tuhan Yesus ingin tahu, ya, gentle nggak itu orang gitu loh, yang mencuri kemuliaan, yang mengambil kemuliaan Tuhan, bukan mencuri ya, yang mengambil kemuliaan Tuhan dengan iman. Haleluya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saudara lihat, haleluya, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Sampai di situ saudaraku ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi bukannya Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menarik hadirat Tuhan dari dalam tubuhnya, bukan Yesus tidak tahu. Ya, tapi Yesus ingin orang itu bersaksi, orang itu bercerita di tengah orang banyak. Haleluya. Jangan nanti saudara malam hari ini mengalami mujizat, ya, tapi saudara tidak cerita, Tuhan nggak mau. Haleluya. Ya, secara diam-diam malam hari ini sama-sama kita rebut hadirat Tuhan dan saudara dijamah dengan kuasa Tuhan Yesus, dan Tuhan bilang, siapa yang menarik tadi? Siapa yang menjamah jubahku tadi? Lalu saudara diam. No fair. Tidak fair, saudaraku. Tuhan mau engkau bersuara. Itu aku, Tuhan. Artinya saudara, ketika engkau mengalami jamahan Tuhan, ceritakan kepada orang banyak. Amen. Haleluya. Jadi bukan Tuhan tidak lihat, dia cuma ingin tahu saja ya. Haleluya. Saya baca ulang ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Bagaimana kita tahu ya, begitu rapatnya orang bersinggungan dengan Tuhan Yesus karena berjalan berdesakan begitu cepatnya. Siapa yang tahu Tuhan? Mungkin saya, ya, mungkin brother ini, ya, karena murid-muridnya mengawal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak, karena aliran kesembuhan yang terlepas dari tubuhku tidak akan mungkin terlepas kalau tidak dengan iman. Haleluya. Dengar baik-baik ya. Orang boleh bersinggungan dengan Tuhan Yesus ketika berjalan, tidak terjadi apa-apa kalau tidak dengan iman. Haleluya. Ya. Jadi hanya dengan iman saja passwordnya untuk bisa melepaskan hadirat Tuhan, untuk bisa mendatangkan mujizat Tuhan, untuk bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan. Itu hanya iman, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Jadi murid-muridnya tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Ada something, ya, ada sesuatu yang terlepas, yang keluar dari dalam tubuh saya. Siapakah dia? Nah, gitu ya. Haleluya. Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Haleluya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui, saudaraku, apa yang telah terjadi di atas dirinya. Haleluya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya dan di tengah-tengah orang banyak. Saudara mau? Kalau saudara mau seperti ini, saudaraku, Tuhan akan percayakan semua kebaikan-kebaikannya pada malam hari ini kepada saudara. Masalahnya ada banyak orang mengejar yang namanya mujizat. Ada banyak orang mengejar dan minta pertolongan Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkannya, mereka cuman diam saja. Mereka tidak berani bersaksi. Mereka tidak berani menyatakan dirinya, aku sudah disembuhkan Tuhan. Mereka tidak mengakui kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Penakut, saudaraku. Haleluya. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan tapi tidak mau bercerita kepada orang-orang, tidak mau bersaksi, tidak mau memberitakan kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Dunia ini sedang menunggu bukti, dunia ini sedang menunggu saksi, dunia ini sedang menunggu siapa yang mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, malam hari ini kalau saudara mau dipakai Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya siap untuk bersaksi. Tuhan, saya mau Bapak untuk menceritakan ulang apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Tuhan mau, aku mau mulutku ini Tuhan Yesus Tuhan pakai untuk memberitakan keajaiban-Mu Tuhan di muka bumi. Sebelum Engkau memanggil aku, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya.
Ya, sekali lagi saudaraku, ada banyak KKR dibuat, ada banyak ibadah-ibadah kebangunan rohani diadakan, dan lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Pertanyaannya, berapa banyak orang-orang yang berani bersaksi? Berapa banyak orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat? Berapa banyak orang-orang yang menceritakan benar adanya bahwa Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter? Haleluya. Sekalipun dokter, saudaraku, yang Tuhan izinkan mengalami mujizat, dokter kadang-kadang tidak berani mengakui, saudaraku. Dia sembunyikan karena apa? Karena harga diri jabatan dokternya akan hilang kalau dia mengakui Yesus itu di atas segala-galanya. Haleluya, praise the Lord. Itu sebabnya Yairus, seorang pemimpin rumah ibadat yang selalu memberitakan kabar baik, yang selalu memberitakan mujizat Tuhan. Haleluya, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Malam hari ini saudaraku, kalau engkau mau dalam bagian ini, haleluya, dimanapun saudara berada malam hari ini, Tuhan berkonsekuensi dengan saudara. Kalau engkau mau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, bilang, Tuhan, di sisa hidupku ini Tuhan, tidak ada alasan. Aku mau menjadi saksi Tuhan. Aku mau menjadi pemberita kabar kebenaran. Aku mau Tuhan pakai. Jangan hidupku sia-sia Tuhan. Aku sakit lalu mati dan tidak ada gunanya dan masuk neraka. Tapi kalau sampai hari ini aku masih punya masalah Tuhan, Engkau pertahankan hidupku. Kalau perempuan 12 tahun pendarahan ini saja masih Tuhan pertahankan, dan keajaiban itu terus terjadi dalam hidupnya, tetapi belum disembuhkan. Karena 12 tahun itu bukanlah waktu yang cepat saudaraku, tapi waktu yang lama. Tapi kalau selama 12 tahun dia dalam keadaan sakit pendarahan masih bertahan hidupnya dan dipertahankan oleh Tuhan, haleluya, itu pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Karena hanya Tuhan yang dapat mengambil napas orang. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan belum izinkan orang itu pulang ke surga, haleluya, dalam kondisi apapun, mungkin dia koma sudah berbulan-bulan saudara, dan jantungnya masih bekerja perlahan, kalau orang itu belum Tuhan panggil, nggak akan mati-mati saudaraku. Haleluya. Makanya jangan sampai saudara mengalami fase itu, ya, sampai Tuhan pertahankan, biar kita melihat keajaiban Tuhan dan biar kita bertobat sampai kita mengalami penderitaan yang panjang itu saudaraku. Katakan sama Tuhan, cukuplah sudah Tuhan. Aku tidak mau menderita lama-lama. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku tidak mau dalam kondisi sakit aku melayani Tuhan. Aku tidak mau dalam kondisi lemah aku memberitakan Injil. Kalau Tuhan mau pakai saya, malam hari ini Tuhan, aku tinggal punya satu kekuatan, yaitu iman. Sembuhkan saya. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau pergi kemanapun Tuhan mau suruh. Aku mau pergi memberitakan Injil. Mungkin selama ini saudara punya kehidupan malam. Mungkin selama ini saudara kehidupannya itu tidak jelas. Mungkin jadi preman, atau mungkin menjadi orang-orang yang kotor, orang yang jahat. Tapi ketika saudara sedang menghadapi masalah malam hari ini, bilang sama Tuhan, aku mau kembali ke tempatku yang lama Tuhan, dan aku akan memberitakan Injil kepada mereka-mereka, teman-temanku semuanya. Ini aku Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Praise the Lord. Oke. Ayat 34 kita baca sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan baik-baik. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, banyak orang ngaku-ngaku punya iman, saudaraku. Ya, iman itu bukan sekedar percaya Yesus saja, tetapi ketika kita sedang menghadapi banyak persoalan, iman itu diuji di sana, saudaraku. Masihkah kita benar-benar bersandar kepada Tuhan? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Itu yang namanya iman, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tadi merasa ada proses, tapi ketika Tuhan bilang sembuhlah engkau, maka selesailah sudah persoalannya, saudaraku. Haleluya. Kalau Tuhan yang sudah katakan sembuh, yakin saudaraku, nggak ada sisa-sisanya. Tidak ada lagi yang namanya tinggal sedikit-sedikit lagi. Nggak ada.
total, saudaraku. Kalau Tuhan yang sudah ngomong sembuh, maka tidak akan ada lagi alasan kita sakit lagi. Dokter mungkin bilang sembuh, tapi masih ada yang mengikuti sedikit-sedikit. Itu sebabnya jangan salah makan, ya, jangan terlalu capek lah, jangan minum atau makan yang tidak jelas gitu ya. Karena masih ada yang ditakutkan. Tapi kalau Tuhan yang sudah ngomong sembuhlah engkau, tidak ada lagi persoalan, saudaraku. Haleluya. Malam hari ini Tuhan mau menyelesaikan semua persoalanmu secara tuntas. Masalahnya tinggal saudara. Haleluya. Pintu surga itu akan segera terbuka. Kuncinya adalah iman saudara. Amin. Malam hari ini dengar baik-baik, saudaraku. Ketika engkau sudah habis-habisan dan engkau tidak punya lagi harapan, masih ada satu. Roh Kudus tetap akan mendukungmu. Roh Kudus tetap akan mendorongmu. Dan ketika engkau datang dengan iman kepada Tuhan, hari ini juga, waktu kita, detik ini juga, malam ini juga, mari tarik hadirat Tuhan dari surga. Mari rebut yang namanya aliran kesembuhan. Biarkan pintu surga terbuka hanya karena dengan imanmu, saudaraku. Haleluya. Ya. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Orang-orang sudah mengklaim anakmu Yairus sudah mati, udah gak ada harapan lagi. Ngapain kamu nyape-nyapein Tuhan Yesus? Saya mau bilang, saudaraku, ini yang tadi saya buka di awal. Ketika napasmu masih berhembus sekalipun perlahan, ketika detak jantungmu masih kebaca di mesin rumah sakit, saudaraku, tetap masih ada harapan. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Dengar baik, semua kita punya masalah. Yairus seorang pendeta pun punya masalah. Perempuan yang sakit pendarahan ini orang biasa pun punya masalah. Nggak ada yang luput dan yang terlepas dari persoalan. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Memang secara kasat manusia sudah tidak ada harapan. Mungkin sudah mati, saudaraku. Tapi di mata Tuhan, engkau ini masih hidup. Mungkin dokter-dokter bilang, paling juga kamu bisa bertahan 5 tahun lagi, lihat penyakitmu ini. Mungkin 1 tahun lagi, karena dalam 1 tahun ini perkembangan penyakit dalam tubuhmu mungkin signifikan, mungkin terlalu bahaya, ya kamu paling setahun lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak, engkau tidak akan mati, nggak akan ada yang mati, saudaraku. Haleluya. Pegang pesan Tuhan ini. Rebut firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah alasan dan dasar bagi kita untuk berharap. Ini yang Pastor Daud katakan tadi. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus bilang tidur, tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan, saudaraku. Haleluya, haleluya, amin. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan yang memang Tuhan mau bagikan malam hari ini. Saya berdoa kepada semua saudara yang punya persoalan dan masalah, yang saudara sudah catat, saya katakan saudara, mari bangkit dan bangunlah. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Haleluya. Tuhan Yesus ada di tempat Pastor Daud, Tuhan Yesus ada di rumah saudara. Haleluya. Mari berdoa kepadanya. In Jesus' name, be healed, be clear, be free. Amen. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut.
Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu